Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai langkah-langkah kami, dan kami umat yang diberkati Tuhan. Dan kami saat ini berkata, dengan Yesus di sisi kami tidak takut apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Persoalan yang kami hadapi terlalu kecil, karena Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Yesus, bimbinglah kami Tuhan. Kami mau dibimbing oleh firman-Mu Tuhan.
mendengar pesan-Mu, mendengar apa yang Engkau mau kami lakukan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami memuliakan nama Tuhan karena Engkau berkarya dalam hidup kami, karena Engkau membela kami, karena Engkau Tuhan mengangkat kami. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah gelombang dunia, di tengah-tengah krisis ekonomi, Engkau mengangkat kami tinggi Tuhan. Hamba-Mu bersyukur karena Engkau Allah kebenaran. Kalau roh kebenaran itu datang ke tempat kami, menjumpai kami, maka Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, maka Engkau akan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, maka Engkau akan memberitakan apa-apa yang akan Engkau lakukan, sehingga kami siap sedia dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur karena hamba lihat pernyataan-Mu, hamba rasakan dan hamba mengalami apa yang Kau lakukan kepada kami sekeluarga. Biarlah Tuhan, apa yang Kau mau hamba bagikan, Engkau yang beracara dengan kami, bukan lagi hamba-Mu Tuhan, tetapi Engkau sendiri. Hamba hanya memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukan kebenaran Engkau mengutus hamba di tempat ini. Engkau mau hamba menjadi berkat bagi mereka yang mau percaya, yang ada di tempat ini, yang beribadah bersama-sama kami. Karena Engkau yang telah memilih kami, Engkau telah membawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu, kerajaan-Mu yang tidak pernah tergoyahkan, dan Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada kami. Dan kami percaya Engkau adalah ya dan amin. Terima kasih Bapak. Nyatakan Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Berkenan firman Tuhan. Berkenan firman Tuhan. Terima kasih. Mari silakan duduk jemaat Tuhan yang saya kasihi. Persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya sudah beri judul dari bulan yang lalu, menghadapi resesi ekonomi yang akan terjadi. Kita baca ayat firman Tuhan diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Oke, sudah siap? Maka dikatakan ayat 1 ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar dan kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, dan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kukiklarkan kepada Abraham ayahmu, dan aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat, akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jemaat yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat-ayat parikop yang tadi kita baca, kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia, kehidupan di dunia ini tidak luput yang namanya krisis, yang namanya masalah. Resesi ekonomi
ataupun krisis ekonomi itu sudah sering terjadi, bahkan di dalam zaman Abraham, di zaman Ishak pun terjadi lagi. Seperti yang terjadi di saat ini, di mana kita tahu 1 tahun kita sudah digoncangkan oleh pandemi COVID-19 dan beritanya kita akan disusul oleh resesi ekonomi, dan pemerintah Indonesia sudah Menteri Keuangan sudah mengumumkan mulai September akhir kita sudah memasuki resesi ekonomi karena perhitungannya katanya digitnya minus. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun yang boleh terjadi di dunia ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Begitu juga waktu saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Tuhan memberitahukan akan terjadi krisis, memberitahu saya cara-cara melewatinya. Salah satunya Tuhan meminta saya waktu itu membeli dolar. Yang tadinya kami banyak hutang, waktu terjadi krisis, kami malah betul mahal. Amin. Amin. Nggak ada yang amin. Amin. Saya senang kalau jemaat itu menyambut apa yang saya katakan, karena saya juga bersemangat di urapan Tuhan jelas sekali. Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi dan memberitahu saya cara-cara melewatinya. Saudara, resesi ekonomi itu selalu berdampak. Yang pertama pada pemutusan hubungan kerja. Beberapa perusahaan penghasilannya menurun. Pasar bursa jebol anjlok atau turun. Itu nggak hanya berdampak di dunia luar saja, tapi juga berdampak kepada ekonomi keluarga. Kalau kita dikeluarin, waktu itu saya mengalami, saya dipecat. Saya dikeluarin. Resesi biasanya akan melanda juga kepada ekonomi keluarga. Bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Indonesia menurut Menteri yang saya baca beberapa waktu yang lalu sudah mulai memasuki resesi ekonomi sejak akhir September, dan itu akan berdampak nanti 3-4 bulan kemudian. Oleh karena itu kita perlu berdoa dan kita perlu tahu bagaimana kalau itu terjadi, bagaimana Tuhan bisa menolong saya. Dan saya juga berdoa terus-menerus untuk Indonesia bisa melewati krisis ini dengan cepat, tidak berlama-lama begitu. Bahkan secara pribadi saya berdoa untuk setiap jemaat melewatinya dengan kemenangan. Amin. Amin. Kalau kita membangun kehidupan kita di atas dasar firman yang adalah dikatakan Tuhan seperti batu karang yang kokoh, pasti bangunan rumah tangga kita juga akan kokoh. Ekonomi kita, keluarga juga akan kokoh. Kesehatan kita pun akan kokoh. Sehingga baik jiwa, tubuh maupun roh kita semua akan sehat-sehat saja. Itu yang dikatakan Alkitab. Amsal 1 ayat 32 sampai 33. Ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Yang lanjutnya 33. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, kata Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Yang aminnya sedikit. Kita perlu tinggal dan dengar apa yang Tuhan mau
pakai saya hari ini untuk memberitakan apa yang kita harus lakukan. Oleh karena itu, dengarlah dan izinkanlah. Hari ini saya membagikan pengalaman saya ketika saya mengalami masa-masa krisis beberapa waktu yang lalu. Dan Tuhan memang minta saya untuk membagikan ini. Bagaimana tangan Tuhan yang ajaib dan heran itu menuntun saya. Maukah saudara mendengar dan menyimaknya? Dan yang lebih lagi mentaati. Kalau diajar, dikasih tahu, kita nggak mau taat, masa bodoh, ya namanya kita orang bebal seperti yang di atas dikatakan, bahwa orang yang tak berpengalaman itu akan dibunuh oleh keungganannya, dan orang bebal itu akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi saya percaya Tuhan ini murid-murid Kristus. Kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah yang taat kepada firman. Amin. Nah, bagaimana tangan Tuhan yang ajaib dan heran itu menuntun saya? Mungkin tidak semua orang setuju dengan pandangan atau langkah-langkah yang saya sudah coba membagikan, menulis. Karena memang belum tentu semua setuju dengan langkah-langkah yang saya ambil. Tapi biarlah, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengakui tidak mudah. Saya mengakui sekali lagi memang tidak mudah untuk kita mampu, untuk kita bisa lewat, untuk kita bisa kuat melewati masa-masa krisis. Karena tekanan yang begitu berat, bukan hanya dari pihak luar, bisa juga dari pihak dalam sendiri, pihak keluarga, pihak istri, pihak anak. Kebutuhan yang belum terrealisasi itu menekan kita. Saya menyadari bahwa kita semua masih manusia tanpa Roh Kudus. Sekali lagi, ini yang poin. Tanpa Roh Kudus membimbing kita, tanpa Roh Kudus membimbing saya, waktu itu saya tak mungkin lewat. Karena hutang saya kalau dibandingin dengan aset yang saya punya, saya jual semua. Kita masih minus, nggak cukup untuk bayar hutang. Karena hutang ditambah. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus membimbing, tanpa Roh Kudus yang berperan, kita tidak akan mampu. Amin. Di dalam krisis waktu itu, Roh Kudus membimbing saya dengan pengertian bahwa krisis ini hanya sebuah proses. Krisis ini hanya sebuah proses. Proses apa, Pastor? Proses tangan Tuhan. Di mana Tuhan sedang memasuki satu keadaan, di mana kita sedang masuki satu keadaan yang akan lebih baik. Bukan makin buruk, tapi yang akan lebih baik. Ya tentu hanya dapat kita lihat dari mata rohani. Kalau manusia biasa tak bisa lihat. Kita akan bisa lihat dari mata rohani, secara dewasa rohani. Kita akan mengerti bahwa krisis dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Melalui krisis, kehidupan anak-anaknya bukan semakin turun, tetapi semakin naik, seperti lembang tengah dan pagi hari yang naik sampai tengah hari. Kita baca Yohanes 16 ayat 13. Saya bersyukur karena Tuhan terus tambahkan saya firman-firman-Nya. Bahkan tadi waktu kita ujian, Tuhan tambahin satu lagi. Tadinya saya udah pikir hanya 10 item, tapi jadi 11 item. Ya saya hanya taat karena Dia yang mengajar kita. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan beritahukan kepadamu hal-hal yang akan. Ini sangat penting.
Tapi yang akan terjadi besok, dia akan kasih tahu kita. Kejadian 26 ayat 2 sampai 4 tadi kita baca, kita ulang. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamu lah, kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menempati sumpah yang telah ikatkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak karena janjinya, karena sumpahnya kepada Abraham. Bukankah kita juga anak-anak Tuhan? Bukankah kita juga keturunan Abraham? Dalam keadaan krisis, Tuhan yang namanya Roh Kudus, karena Dia Roh, akan menampakkan diri kepada kalian pribadi lepas pribadi. Bagaimana melewati? Ada amin. Sekarang bagaimana kita bisa melewati krisis yang akan terjadi? Saya berdoa malah akan terjadi. Tetapi kalau terjadi, ya kita hanya bisa berusaha untuk bisa melewatinya, termasuk pandemi COVID ini. Saya masih ke Lampung, saya masih bekerja, saya masih menghadapi orang-orang. Bukan berarti saya sombong, saya juga takut. Tapi saya menggunakan apa yang Tuhan suruh. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, berhati-hati, makan gak berani di restoran. Oke? Nah, coba kita simak beberapa langkah yang saya dapat dari Tuhan. Yang pertama, kita harus siap berubah. Amin? Siap berubah. Katakan sebelah kiri kanan, kamu harus siap berubah. Krisis adalah suatu perubahan dari sebuah keadaan yang sekarang ke sebuah keadaan yang belum kita tahu. Tetapi untuk anak-anak Tuhan kita harus beriman, perubahan kita bukan semakin turun, tapi semakin naik. Kalau kita lihat sekarang aja, ibadah kita sudah berubah. Kita lihat sekarang aja, kita udah bisa bicara. Kita nggak boleh lagi makan di rame-rame satu tempat pesta misalnya. Kan perubahan. Kita harus tahu bahwa untuk kita krisis membuat kita semakin baik, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Sebagaimana krisis yang dilewati Ishak, padahal kelaparan sedang terjadi di negeri itu. Bahkan dikatakan bukan yang pertama, krisis pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi krisis bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Sebagai orang percaya harusnya selalu siap menghadapi perubahan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita sudah diingatkan berulang-ulang untuk kita senantiasa berdoalah, berjaga-jagalah, berucap syukurlah. Kita juga sudah diingatkan jangan jadi orang yang lalai, jangan jadi orang yang sembrono, karena hidup ini ada tujuannya. Saudaraku, siap berubah? Siap berubah? Mungkin dari sekarang aja kita udah merasakan pengeluaran kita, pemasukan kita berubah. Pemasukan kita yang tadi yang mungkin banyak, sekarang kok jadi sedikit. Pengeluaran kita mungkin yang tadi sedikit kok jadi bengkak. Kita harus menata ulang. Kita harus menghitung lagi. Kita harus mengatur ulang bagaimana supaya saya bisa tetap mengikuti perubahan ini dengan aman. Bukan tahu kita udah makin setengah mati cari uang misalnya, hidup makin bukannya direm tapi malah wah kesana kemari.
Ya, kita harus sadar, krisis bukan hanya kita yang kena, tapi semua orang juga kena. Amin. Kita harus siap berubah dan menerima, bukan komplain. Meyakini di tengah-tengah krisis Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk saya lebih baik. Mungkin yang tadinya saudara udah begitu sulit untuk ada di rumah bersama-sama keluarga, tetapi inilah saatnya saudara boleh bersama-sama anak dan istri. Inilah saatnya saudara boleh menyampaikan kasihmu yang lebih lagi kepada istri dan kepada anak. Mungkin saudara yang dulunya untuk doa aja susah setengah mati, sekaranglah waktunya saudara berlutut berdoa kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Dia. Yang kedua yang sangat penting, kita harus sadar bahwa Allah lah sumber berkat kita, bukan manusia. Jadi kalau kita dikeluarin dari perusahaan, nggak usah frustrasi, karena kita tahu sumber berkat kita bukan perusahaan, tapi sumber berkat kita adalah Allah sendiri. Dia sanggup berkati kita dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah umat pilihannya, biji makanya, anak yang dikasihnya. Pasti Dia buka jalan pada saat kita nggak ada jalan. Seperti Ishak, krisis terjadi, dia ada di negeri asing. Coba kalau kita bayangkan, saya sering membayangkan bagaimana keadaan frustrasinya Ishak saat itu. Sampai-sampai dia nggak berani bilang istrinya itu adalah istrinya. Sampai-sampai dia harus berbohong, bilang itu adalah temannya adiknya gitu. Betapa frustrasinya bisa. Tetapi nyata sekali firman Tuhan katakan, Tuhan menampakkan diri. Amin. Nah, beberapa tahun yang lalu saya punya garam, saya juga kerja di perusahaan, masih pegawai perusahaan mesin. Mendadak perang Irak menyerang Kuwait. Istri saya kirim barang ke Kuwait. Sementara saya baru aja hutang bank untuk bangun pabrik. Waktu itu kita ada garam. Otomatis kita nggak bisa ekspor. Barang lumpuh. Kita harus bayar tetap karyawan. Pengeluaran tetap berjalan. Uang nggak bisa masuk. Krisis. Perusahaan saya melihat saya tempat bekerja, otomatis mempengaruhi kerja saya di perusahaan. Saya dikeluarin dengan harus dikeluarkan saya. Saat itu benar-benar saya dibawa putus asa. Saya datang ke pabrik, saya pengen bakar pabrik dengan alasan saya dapat asuransi utang lunas. Tetapi tiba-tiba Tuhan berbicara. Bukankah itu semua adalah punyaku, kata Tuhan. Oh, saya tahu. Saya langsung jatuh tersungkur di halaman pabrik waktu itu malu-malu. Karena saya masuk sendiri dengan rencana jahat. Saya langsung tangis, tersungkur, dan saya bertobat, saya minta ampun dengan Tuhan. Terus Tuhan katakan, akulah yang memberkati kamu. Berkat kita bukan dari Tuhan, tetapi dari Tuhan. Amin. Dan setelah beberapa waktu kemudian, saya bisa melewati, saya kembali ke gereja. Saya persilat kesaksiannya, bisa nggak habis itu saya bersaksi sampai detik. Singkatnya saya kembali ke gereja. Tuhan mulai memberkati. Kami dapat kontrak begitu banyak 3M tahun
di bulan 22 akhir 3M bayarin, bukan uang sedikit. Tapi kalau ada dikasih cek kosong, saya frustrasi. Dan waktu itu saya sudah berdoa, dan saya sudah mendengar juga Tuhan setuju untuk ambil proyek itu. Sampai saya putuskan saya nggak mau berdoa. Pagi hari itu Tuhan katakan kamu mau dirampok. Saya nggak percaya. Saya tetap ke bank, saya dirampok dan saya dirampok. Cerita singkat, yang nipu saya, kalau saya tagih, Tuhan selalu bilang berkati dia, jangan kutuki dia. Karena berkat itu dari aku, bukan dari dia. Berkati dia. Jadi saya selalu mengucapkan berkat, selalu mengucapkan berkat walaupun dari bayar-bayar. Dan sejak itu Tuhan sering memimpin saya. Dan saya mengerti bahwa Tuhan tak sumber berkat saya, bukan manusia. Karena apa? Waktu saya melupakan orang itu, akhirnya dia bayar ke saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Kemarin saya pas di Lampung 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu, saya lagi makan, ada namanya makanan pipo, itu pura-pura dimasak secara Chinese lah, pakai apa namanya, lupa namanya, apa mah? Pokoknya saya makan pipo, waktu saya makan, saya langsung ingat anak saya, anak saya belum pada nikah. Yang Jerus, yang Emil, saya teleponin, mau kan? Nikah mau, saya bawain. Waktu minggu depannya saya bawain, kan hari Seninnya saya datang ke kantor, saya bawain, Tuhan bicara sama saya. Kamu saja nikmati makanan enak, kamu langsung ingat aku. Bagaimana aku, kata Tuhan, Bapakmu, aku selalu mengingat kamu. Tuhan selalu ingat saudaranya. Katakan Tuhan selalu ingat saya. Katakan pada pribadi. Tuhan tidak pernah lupakan. Apalagi kamu dalam keadaan susah, dia pasti ingat pengen berkati. Tapi katakan firman Tuhan yang katakan, yang membuat aku sulit memberkati kamu, karena kamu sendiri menolak. Saya tidak bisa memberikan kepada anak saya. Kalau waktu saya telepon dia harus bilang, oh nggak mau lah Pak. Di sini juga banyak bisa. Saya kan nggak bisa. Tuhan mau berkati kita, tetapi sering kita yang menolak. Karena hati kita lebih condong kepada dosa, karena hati kita lebih condong kepada hal-hal duniawi. Maka mulai sekarang kita dengar-dengar berkat itu. Sumber berkat kita hanya Tuhan. Jadi kalau lagi krisis begini jangan cari-cari orang. Bahkan nanti kita kecewa, kita sakit hati. Tapi jagalah hatimu supaya Tuhan bertahta benar di dalammu. Amin. Yang lanjutnya, tetap tenang. Yang lanjutnya adalah tetap tenang, yang ketiga. Jadi krisis jangan membuat kita panik, jangan membuat kita bingung. Kalau kita tahu sumber berkat kita adalah Tuhan, kita beriman, kita menantikan Dia saja. Di dalam Mazmur 46 ayat 10 katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ishak akhirnya diam di gerak. Tuhan katakan, Ishak, kamu jangan panik, kamu diam aja di sini. Akhirnya Ishak diam di gerak. Dia nggak lari ke Mesir, dia nggak lari kemana-mana, tapi dia diam di gerak.
Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan gentar, jangan lari waktu krisis. Hadapi itu bersama Tuhan. Pasti kita menang. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang panik waktu krisis. Akhirnya dia berharap kepada manusia. Dia berusaha utang kiri kanan. Kita terima Tuhan katakan, tinggal tenang dan percaya. Di situ adalah kekuatan kita. Amin. Waktu terjadi gelombang begitu besar, begitu badai yang begitu hebat di hadapan murid-muridnya, mereka membangunkan Yesus. Yesus bangun. Apa yang Yesus katakan? Diam, tenanglah. Lalu angin reda, air pun reda. Kita perlu tenang waktu menghadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita bagi Tuhan lebih lagi. Kita perlu merenungkan, memohon bimbingannya, berdiam diri, mendengar suaranya. Kita perlu masuk lagi lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan di dalam ketenangan kita. Mulailah berdoa dan mulailah merenung, mulailah mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan tenanglah. Dalam ketenangan justru kita akan peka. Kita akan mendengar suara Tuhan. Betapa besarnya Tuhan ini. Kalau kita renungkan, bumi ini hanya seperti setitik debu. Bangsa-bangsa seperti setitik air. Di dalam ketenangan kita akan bisa mendengar suaranya, walaupun seperti angin yang sepoi-sepoi, walaupun seperti begitu halusnya, kita bisa mendengar dalam ketenangan. Tuhan akan membedakan mana yang miliknya, mana yang orang-orang benar. Dia akan mengenal mana kepunyaannya, mana bukan kepunyaannya. Masa krisis Tuhan sering pakai waktu masa krisis untuk menyatakan perbedaan mana mereka anak-anak yang benar, mana mereka anak-anak yang tidak benar. Orang yang mengenal dan yang dikenal oleh Allahnya akan mengerti saat-saat mereka melewati krisis dalam hidup mereka, ketika mereka sadar bahwa krisis adalah alat Tuhan untuk menyatakan bahwa kita adalah umat kepunyaannya. Amin. Bukankah itu menjadi suatu kesaksian yang indah? Kalau kita semua bisa bersaksi. Kemarin resesi ekonomi, wah semua orang lagi sulit. Saya malah diberkati oleh Tuhan. Saya padahal cuma datang online, datang kritik, tetapi lakunya luar biasa. Bukankah itu memuliakan Tuhan? Amin. Tapi ingat, orang malas nggak boleh makan dengan Tuhan. Diam, tapi bukan berarti kita nggak bekerja. Firman Tuhan mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Semua orang dapat berkata, kami pun beribadah. Tetapi tidak semua orang beribadah menjadi pemenang ketika melewati krisis. Semua juga dapat berkata, aku orang percaya Pak, aku orang benar. Tetapi melalui krisis kita akan tahu apakah kita tetap bersandar pada kebenaran atau kita mulai menyimpang. Kita hidup dipimpin oleh roh atau oleh daging. Inilah krisis dipakai Tuhan untuk menggoncangkan bukan hanya dunia, tapi juga gereja. Seperti krisis yang dilewati Sadrak dan Mesak. Bagaimana mereka melewati krisis iman? Iman mereka dites, diuji. Mereka harus menyembah berhala yang dibuat oleh raja. Tetapi mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah kepada patung itu. Dia katakan begini, jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Krisis adalah kesempatan bagi Allah menyatakan siapakah saya dan siapakah kamu di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Amin. Yang amin sedikit. Krisis adalah kesempatan Tuhan menyatakan kamu adalah anak Allah. Amin. Yang keempat, jagalah pikiran kita jangan membatasi kemampuan Allah. Karena Allah kita ajaib, Dia sanggup lakukan apapun. Jangan kita batasi. Waktu saya disuruh beli dolar, bahkan disuruh taruh di Taiwan, orang akan bilang kamu orang gila ya. Taiwan waktu itu malah bisa sama Cina, karena dari sampai hari ini pun masih mau ribut aja kan, kita Cina mau diambil, Taiwan mau diambil lagi ke Cina. Waktu itu pun sudah terjadi, hampir sama. Tetapi saya taruh poin di Taiwan karena Tuhan suruh saya. Jangan membatasi kekuasaan Tuhan yang luar biasa dengan apa yang kita pikir. Karena pikiran kita sering membatasi kebesaran, sering membatasi kuasanya Tuhan, sering membatasi kemampuan Tuhan. Oleh karena itu arahkanlah pikiran kita kepada perkara Tuhan, perkara-perkara di atas, perkara-perkara tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan. Di dalam Alkitab banyak. Bagaimana Dia keluarkan orang-orang Israel dari Mesir? Bagaimana sepanjang jalan gurun orang Israel tidak ada yang kelaparan. Orang Israel tidak ada yang tidak ada air. Bagaimana Dia menyediakan itu semua? Bagaimana Dia menyediakan waktu mereka ketemu jalan buntu? Dia belah itu laut. Jangan membatasi kemampuan Allah dengan apa yang kita pikir. Amin. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa membedakan mana yang Tuhan mau, mana yang bukan Tuhan mau. Paulus ingatkan di dalam, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 12. Bagaimana kita memperbarui pikiran kita? Yesus selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu ya Bapakku. Izinkan Tuhan memperbarui pikiran kita. Izinkan Dia menyelesaikan, memenuhi setiap ruangan dalam pikiran kita. Izinkan pada dasarnya yang tidak sesuai dengan tidaknya, izinkan Dia menyingkirkannya. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan itu. Kita akan tahu mana yang Tuhan mau dan yang bukan Tuhan mau. Jangan mengeraskan hatimu. Izinkan firman itu mengisi ruangan-ruangan kosong dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita semua dipenuhi oleh firman. Itu yang bisa membuat saudara kuat. Jangan anggap remeh kalau ada orang berkata, Pak, itu cincin yang dipakai saya lihat ada rohnya, jangan pakai lagi karena itu biasa dipakai oleh orang dunia sebagai persembahan. Sering itu juga diundang untuk dibaca-bacain dengan mengundang roh jahat. Ini kan luar biasa. Dia lebih sombong. Padahal firman Tuhan jelas katakan, jangan kamu membawa ilah-ilah dari orang dunia itu masuk ke dalam dunia. Ada orang yang peka, yang bisa
ada cincin, nggak mungkin dia bilang, Pak ini jangan dipakai. Dengan nasihat, jangan mengeraskan hati. Berapa sih harga cincin? Tapi kok begitu berat untuk membuangnya? Krisis hanyalah sementara. Yang kelima, krisis ini hanya sementara. Gak ada badai yang tidak berlalu. Ingat prinsip ini. Untuk segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit itu ada waktunya. Demikian dengan krisis hanya sementara, tidak selama-lamanya kita mengalami krisis. Asal kita mau berubah. Bila itu selama-lamanya, sia-sia yang Salomo katakan dalam firman-Nya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Berarti ada hukum yang di bawah kolong langit ini, bahwa segala sesuatu itu hanya sementara, termasuk hidup kita. Hidup kita ini hanya sementara. Jadi pergunakanlah hidup yang sementara ini dengan baik-baiknya untuk hal-hal yang berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Ada waktu kita menabur, ada waktu kita menuai. Masa krisis di mana? Masa kita sedang menunggu tuaian yang kita tabur sebelumnya. Jadi kalau selama ini waktu yang lalu saudara sering menabur, pada saat inilah krisis saudara sedang menuai. Tapi kalau dulu-dulu saudara tidak pernah menabur, ya apa yang mau dituai kata Tuhan. Jadi kita harus bersabar seperti seorang petani yang menunggu. Firman Tuhan katakan ada dua macam musim. Musim hujan akhir, musim hujan awal. Musim gugur, musim yang semuanya akan berantakan, akan gugur. Termasuk kedagingan kita, keinginan kita, ego kita digugurkan oleh Tuhan. Yang artinya semua itu akan menjadi kekuatan, kemampuan kita yang dulunya menjadi kegagahan kita akan dirontokkan oleh Tuhan saat-saat krisis terjadi. Karena kita melihat sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetapi jangan lupa bahwa itu cuma sementara. Bila saudara mengikuti kehendak Tuhan, maka saudara akan melewati dengan cepat. Yang keenam, ini yang sulit. Dibicarakannya gampang, tapi dilakukannya sulit. Rendahkan diri untuk mentaati Allah. Tadi pagi saya sudah kasih mentaati Tuhan. Itu gak gampang. Kita gak akan mampu di dunia ini tanpa kita melekat kepada pokok anggur. Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Ranting itu tidak akan berbuah kalau tidak melekat kepada pokok anggur. Kalau kita mau merendahkan diri, kita taat, bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan memberi upah, bukan hanya untuk diri kita, bahkan anak cucu kita akan berubah. Bukankah tadi kita nyanyi lagu, langkah orang benar kalau jatuh ya tidak tergeletak karena Tuhan menolong. Kita baca Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan. Ishak diberkati karena bapaknya melakukan perintah Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara sayang anak, ini para imam, lakukanlah yang terbaik
Jangan enak aja berbuat sekarang, nggak tanggung jawab. Dan kasihan anak-anak kamu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ini adalah milik Tuhan. Termasuk uang, karunia-karunia, juga termasuk anak. Buatlah yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Jangan semena-mena. Bertanggung jawablah atas semua perkataan, semua perbuatan kita, karena kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Yang ketujuh, ini saya bisa selesai. Yang ketujuh, jangan pernah tawar hati. Saudaraku, biasa krisis membuat kita akhirnya menjadi tawar hati. Karena kita lihat ini terbentok, ini kebentok, ini kita usaha ini kok gak laku, kita usaha ini kok begini. Mungkin akan mengalami itu. Yang tadinya manis, kok sekarang pahit. Yang tadinya teman banyak datang kepada kita, kok sekarang pada menjauh karena gulanya sudah habis, semutnya pada lari. Gitu kan? Yang dulunya tiap hari pajak arisan, yuk arisan, kok sekarang nggak ada yang undang. Kita harus bersyukur. Kalau kita masih merasa pahit, berarti hati kita belum tawar. Amin. Kalau udah tawar kan udah gak merasakan apa-apa. Kalau udah gak merasakan apa-apa, Tuhan bilang tuh diinjak-injak dibuang. Kalau kita merasa pahit itu masih bersyukur. Sadarlah bahwa Tuhanlah sumber kita. Jangan berharap pada manusia. Yang kedelapan, bertindaklah dengan segala sesuatu dengan iman. Kalau kita dagang, berimanlah bahwa kita pasti laku. Karena firman Tuhan bilang, bila engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, kamu tidak berdiri dengan orang-orang fasik. Kamu akan tumbuh seperti pohon yang tumbuh di tepian air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu pada musim kering. Dan apa saja yang kamu lakukan berhasil. Gagal sekali bukan berarti kita total mati. Coba lagi. Dari kegagalan kita belajar. Gak ada orang yang naik sepeda langsung bisa jago naik sepeda. Gak ada orang yang balapan motor gak pernah jatuh. Pasti dia pernah jatuh. Mungkin berulang-ulang. Tapi akhirnya dia berhasil. Amin. Kuncinya supaya iman kita bertumbuh, perkatakan terus firman Tuhan, bahwa akulah anakmu Tuhan, bahwa akulah baikmu Tuhan, engkau bertata dalam hidupku Tuhan, engkau memberkati aku. Ke kiri ke kanan orang-orang boleh jatuh, tetapi aku tetap berdiri kokoh Tuhan, karena firman-Mu menjadi dasar kehidupanku. Aku diberkati karena aku adalah anakmu, karena aku setiap hari merenungkan firman-Mu. Aku berhak menjadi orang yang berhasil Tuhan, seperti janji-Mu. Perkatakan terus firman Tuhan. Iman timbul dari firman, pendengaran firman Tuhan. 1 Yohanes 5 kita baca, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya kepada Yesus bahwa anak Allah. Dia adalah firman. Percaya kepada firman-Nya, maka dunia akan kita kalahkan. Amin. Tuhan mau kita Tuhan menghendaki kita menang dalam dunia ini. Anggaplah krisis ini sebuah pertandingan. Anggaplah krisis ini sebuah latihan untuk kita. Ini baru dimulai. Kita belum dibilang menang. Nanti krisis selesai, orang akan melihat kita menang atau kita berbabak belur. Buktikan bahwa kita adalah anak Allah. Buktikan bahwa kita percaya kepada Dia. Jangan gombal. Saya
mengasihimu. Tuhan tanya, mana buktinya? Buktikan kamu mengasihi aku. 9. Yang 9 tetap menabur dengan iman. Kejadian 26 ayat 12. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah, bahwa ada bagian penghasilan kita yang boleh kita makan, tetapi ada bagian yang harus kita tabur. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Jadi kita perlu mengatur keuangan kita, pemasukan, pengeluaran. Jangan berhutang, berusaha mencukupi dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang adanya. Bahkan kita bisa menyisihkan untuk kita tabur. Bayangkan kalau seorang petani, dia nanam, ada hasil tuayan misalnya padi, dia makan habis, tahun depannya dia mau nanam apa? Sudah tentu dia sisihkan lebih dulu. Jadi kalau mau menabur itu sisihkan dulu. Yang bakal benih, dipilih malah yang terbaik, bukan yang sisa. Dipilih yang terbaik untuk menabur. Oh, ini yang saya boleh makan. Ini ada pertanyaan di sini. Boleh ditanya begitu? Kalau kita makan yang mau kita tabur, besoknya kita pasti nggak ada makanan. Menabur di dalam keadaan krisis bukan hanya berarti menolong orang lain, tetapi juga investasi. Mungkin saatnya, saya nggak menganjurkan, tetapi saudara boleh merenung. Saatnya, dalam keadaan krisis, properti pada jatuh, harga lagi murah-murahnya. Bukankah hukum ekonomi lagi murah kita beli, kalau mahal kita jual? Bursa lagi pada jatuh, bukankah hukumnya begitu? Tetapi saya nggak mengajarkan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin saudara. Yang ke-10, ini yang Tuhan tambahin. 10 dan 11. Oh, ini yang 10 belum, yang tadi, yang 11 Tuhan tambahin. Buanglah segala dosa yang menghalangi kita untuk bisa mendengar suara, bisa dipimpin sama Dia, bisa dekat dengan Tuhan. Buang dosa. Roh Kudus itu kudus. Tidak ada orang berdosa yang Tuhan mau dekati. Tuhan pasti mau dekati, tetapi sulit saya bicaranya. Dia sangat kudus. Amin. Kalau kita berdosa, kita sendiri menolak Dia, karena Dia kudus. Kita nggak akan sanggup ada dalam hadirat. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan. Kalau kita menangkan, akhirnya kita bersukacita. Amin. Ishak kembali ke Al-Qur'an. Akhirnya dia meninggalkan dosanya. Dia mengakui wanita yang mendampinginya, yang seharusnya adalah istrinya, tapi dia tidak akui. Sehingga dia ditegur, dipermalukan. Yang mempermalukan orang fasik loh. Abimelek yang bukan orang percaya.
bisa bertobat, percaya perkataan Tuhan, maka dia terus diam di dalam dan dia mulai menabur. Nanti saudara baca begini. Yang 11 yang dinamakan Tuhan, bersatu di dalam keluarga. Ini sangat penting. Keadaan krisis biasanya yang paling komplain mungkin istri, mungkin juga anak-anak. Karena biasanya jajan 10.000, sekarang kok nggak dikasih Pak. Mungkin tadinya pergi ke sekolah biasa-biasa aja, sekarang ibadah online. Mungkin mereka juga komplain. Tapi marilah para imam, istri harus menunjang. Keadaan apapun juga marilah bersatu. Amin. Ajak anak-anak berdoa supaya dia mengerti. Ceritakan, kalau dia belum dewasa ya jangan. Tapi kalau dia udah dewasa, ceritakan kesulitan-kesulitan yang sekarang terjadi. Mari berdoa bareng-bareng bersama anak. Di Mazmur 133 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara selalu diam bersama dengan kita. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jambut, yang meleleh ke jambut harum dan keleher juga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sewaktu sanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan bersama. Suami perlu ditunjang sama istri. Kalau istri yang kerja, suami jangan cemburu. Suami juga tunjang istri supaya ada pendapatan. Kiri kanan sama dari Tuhan. Yang penting kita bersatu. Bukan suami istri sudah menjadi satu. Jangan karena krisis orang dunia. Saya dengar, saya baca di Detik di Bandung, perceraian meningkat dalam keadaan krisis. Kita bukan orang dunia, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saat badai terjadi, kita perlu bersatu. Termasuk gereja, kita perlu bersatu. Kita perlu bersatu mengatasi krisis ini, supaya kita sama-sama memperoleh kemenangan. Jangan saling mengutuki satu dengan yang lain, tapi biar dengan kasih Allah kita sanggup bersatu memuliakan nama. Habis saya bilang
berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa urapan dan perlindungan Roh Kudus sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus yang percaya katakan. Amin.